Kita semua setuju bahwa Superman, pahlawan superhero DC ini, merupakan salah satu yang terkuat di dunia DC. Alien asal planet Krypton tersebut tidak hanya memiliki visi yang super kuat, tapi juga memiliki kemampuan hebat lainnya seperti kecepatan super, terbang, panca indera super, dan banyak lagi lainnya. Karakter ciptaan Joe Shuster dan Jerry Siegel pada tahun 1983 berhasil membuat banyak villain DC ketakutan. Kalau dilihat secara sekilas, Superman merupakan salah satu pahlawan terkuat dan terhebat yang ada di DC Universe. Kal-El memiliki kekuatan yang hampir membuatnya tidak bisa dihentikan. Tapi, yang paling penting adalah Superman merupakan sosok panutan bagi masyarakat Metropolis City. Superman memang sosok yang sangat kuat, namun bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan dan tidak memiliki kelemahan. Selama ini, Superman dikenal memiliki kelemahan terhadap batu menyala berwarna hijau, Kryptonite. Kryptonite sendiri merupakan salah satu material yang sulit untuk didapatkan. Kecuali untuk orang-orang super kaya tertentu, seperti Lex Luthor atau Batman yang bisa hasil memilikinya. Superman juga dikenal memiliki kelemahan lain. Superman gak sepenuhnya karakter imba. Terdapat beberapa hal yang justru ditakutinya, berbeda dari kebanyakan orang atau superhero lainnya. Kekuatan sihir. Kelemahan akan sihir jarang menjadi sorotan di banyak cerita, sehingga mungkin tidak banyak fans yang tahu tentang kelemahan Superman yang satu ini. Itulah sebabnya mengapa Superman pernah hampir kalah melawan Shazam. Superman baru bisa mengalahkannya dengan menutup mulut Billy Barton saat dia akan berubah. Di komik Lois Lane karya Greg Lucas serta Justice League yang ditulis oleh Robert Fitzgerald, terungkap bahwa kekuatan sihir bisa menjadi kelemahan yang berbahaya bagi Superman. Dalam Lois Lane volume 10, kelemahan Superman akan sihir sempat dijadikan sebuah referensi lelucon. Dalam Justice League 44, kelemahan Superman ini ditampilkan secara lebih serius. Superman dan para Justice League lainnya menghadapi musuh baru, berbagai makhluk magis dan kuno yang tiba-tiba muncul. Batman berhasil mengalahkan makhluk magis tersebut yang mengarah pada sosok Wonder Woman, sedangkan para pasukan Amazon berhasil mengiring makhluk-makhluk tersebut kembali ke Tartarus. Sayangnya, ketika semua dianggap sudah selesai, ternyata masih ada satu makhluk yang mengerikan lainnya yang muncul dan membebaskan para makhluk mitologi tersebut dari kurungannya. Akhirnya, mereka pun menyerang sosok Wonder Woman. Superman hanya bisa melihat apa yang terjadi ketika Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman dikendalikan oleh kekuatan sihir. Ternyata, Superman juga pada akhirnya berhasil dipengaruhi oleh sosok misterius yang bernama The Spectre. Di akhir ceritanya, diperlihatkan Superman juga berada di bawah pengaruh Spectre, bersiap menghabisi rekan-rekannya di Justice League. Superman mungkin sosok yang paling kuat di DC Universe, tapi ia rapuh jika harus menghadapi kekuatan sihir. Mungkin para villain yang berencana untuk menghabisi Superman bisa menyewa jasa monster yang memiliki kekuatan sihir seperti yang dilakukan oleh Spectre, dibandingkan harus mencari keberadaan Kryptonite. Kekebalan yang dimiliki Superman membuatnya tahan menghadapi berbagai serangan fisik. Walau kuat menghadapi pukulan dan tahan terhadap peluru, Superman tidak kebal terhadap sihir. Saat menghadapi sihir, Superman bakal sama lemahnya dengan manusia biasa. Mengapa Superman rentan terhadap sihir? Alasannya cukup sederhana. Superhero ini mendapatkan kekuatannya berdasarkan fenomena alam, bukan dari hal-hal yang berbau supernatural. Itulah sebabnya mengapa Superman beberapa kali kewalahan melawan Black Adam yang memang kekuatan utamanya adalah sihir. Cara kedua untuk menyakiti Superman adalah melalui respon sensorisnya yang luar biasa. Enggak hanya pendengaran super, indera lain Superman seperti penglihatan dan penciuman juga lebih unggul dibandingkan dengan indera manusia biasa lainnya. Memiliki indera super mungkin terdengar hebat, namun kelebihan ini juga terkadang malah menyulitkan sang superhero. Kelebihan indera yang dimiliki Superman bisa menjadi senjata untuk mengalahkannya. Jika terus-menerus terpapar suara, penglihatan, dan aroma yang berlebihan, maka superhero ini bakal kewalahan dalam merespon berbagai jenis sensoris yang diterimanya. Mari kita bahas aspek pendengaran saja. Selain kekebalan super, Superman juga memiliki pendengaran super sensitif. Berkat kekuatan tersebut, sang superhero menjadi sensitif terhadap berbagai bunyi di sekitarnya, bahkan dengan frekuensi yang sangat kecil. Kal pun mampu menggunakan kekuatan ini untuk mendengarkan percakapan yang jaraknya sangat jauh atau mendengar suara orang yang meminta tolong. Dengan konsentrasi, Superman sebenarnya juga bisa memblokir suara lain untuk fokus pada suara tertentu. Namun, jika sang superhero enggak mampu melakukan pemblokiran suara, kekuatan ini bisa jadi bumerang buatnya. Gendang telinga Kal bisa terluka ketika dia mendengar suara yang frekuensinya sangat tinggi. Inilah yang digunakan Black Canary untuk mengalahkan Superman dalam salah satu duel mereka.
Bat Canary bahkan mampu membuat telinga Superman berdarah dengan mengeluarkan kekuatan Canary Cry-nya. Cara ketiga menyakiti Superman adalah dengan menggunakan senjata nuklir. Superman mengaktifkan kekuatan supernya dengan sinar matahari kuning. Sebagai informasi, energi matahari dia sendiri dihasilkan oleh fusi nuklir. Dengan kekebalannya yang luar biasa yang diaktifkan dengan sinar matahari kuning, kalian mungkin berpikir bahwa Superman kebal terhadap serangan nuklir. Kenyataannya, Superman sangat rentan dan beberapa kali pernah dilumpuhkan dengan senjata tersebut. Di komik versi The New 52, Superman dan Wonder Woman pernah meledakkan bom nuklir dengan upaya untuk menutup gerbang Phantom Zone. Kal-El memang masih bertahan hidup dengan bom tersebut meledak, namun tubuhnya melemah, bahkan penampilannya mengerikan seperti mayat hidup. Di film animasi Batman The Dark Knight Returns, Superman juga terluka parah setelah menggagalkan rudal nuklir Soviet. Cara keempat untuk menyakiti Superman adalah melalui Lois Lane. Buat kalian yang ngikutin berbagai film dan serial Superman, kalian pasti tahu bagaimana bucinnya superhero ini terhadap Lois Lane. Di komik, film, maupun game Injustice God Among Us, Kal-El sampai kehilangan hati nuraninya setelah kematian Lois Lane yang disebabkan oleh tipu daya Joker. Masih ingat dengan adegan The Flash yang mendatangi Bruce Wayne di Batman vs Superman Dawn of Justice 2016? Di adegan tersebut, The Flash bertujuan memperingatkan Bruce Wayne bahwa situasi masa depan bakal suram jika Lois Lane terbunuh. Di Justice League Snyder Cut, bahkan diceritakan Superman rela bergabung dengan Darkseid karena Batman gagal melindungi Lois Lane. Cara kelima menyakiti Superman adalah dengan membuatnya terpapar terlalu banyak atau terlalu sedikit matahari kuning. Sumber kekuatan Kryptonian seperti Superman adalah sinar matahari kuning. Dengan mendapatkan pancaran sinar matahari kuning, Superman akan mendapatkan berbagai kekuatan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan sinar matahari kuning dalam waktu yang cukup lama, maka Superman akan kehilangan kekuatannya. Meski begitu, sinar matahari kuning juga bisa menjadi kelemahan bagi Superman, yaitu pada saat manusia baja tersebut mendapatkan asupan sinar matahari kuning yang terlalu banyak. Hal sebaliknya juga berlaku. Hal tersebut membuat tubuhnya rusak karena tidak dapat menampung kekuatan yang diserapnya. Cara keenam untuk menyakiti Superman adalah melalui serangan psikologis. Kelemahan Superman berikutnya adalah dengan menyerang atau mengendalikan pikirannya. Superman juga bisa dikendalikan menggunakan serangan psikis, contohnya para musuh yang jago mengendalikan pikiran. Jika sudah terjebak ke perangkap musuh, Superman yang pikirannya sudah dikendalikan atau dimanipulasi bisa menjadi musuh yang sangat menyulitkan bagi para hero DC. Menyerang Superman dengan kekuatan fisik bisa dibilang sebagai tindakan yang bodoh. Inilah sebabnya The Joker dalam seri Injustice menculik Lois Lane yang sedang hamil untuk menyakiti sang manusia baja tersebut. Setelah mengurung Lois Lane di kapal barang, Joker menunggu kedatangan Superman dan menyemprotkan gas khusus yang membuat Superman melihat Lois Lane sebagai Doomsday. Merasa panik akan kehadiran Doomsday, Superman segera menghabisi musuh terbesarnya dengan cara membawa Doomsday ke luar angkasa. Namun, alangkah terkejutnya ketika ia sadar bahwa ia bawa ke luar angkasa ternyata bukan Doomsday, melainkan istrinya sendiri. Superman adalah hero yang sangat rentan secara psikologis. Superman adalah salah satu hero yang sangat mudah galau. Ia adalah sosok gentle yang baik hati dan perhatian. Ia digambarkan sebagai sosok yang berusaha melindungi siapapun sampai titik darah penghabisan. Namun, bisa jadi hatinya kadang terlalu lembut. Padahal, sebagai seorang superhero, ada kalanya dia harus rela mengorbankan sesuatu di saat-saat genting. Lemahnya batin bisa jadi salah satu hal yang paling ditakuti Superman. Dia memang punya otot yang sangat kuat, tapi nggak bisa mengontrolnya. Banyak musuh yang mengendalikan Superman dengan membuatnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Makanya banyak villain sering yang terakhir, musuh bebuyutan. Kalau Sherlock Holmes punya Moriarty, Conan punya organisasi hitam, Naruto punya Akatsuki, Bruce Wayne punya Joker, maka Lex Luthor adalah momok paling buruk bagi Superman. Kalau biasanya musuhnya lebih cupu daripada Superman, Lex Luthor sangat berbeda. Lex Luthor bisa dibilang sebagai penjahat yang ada sempurna, secerdik Batman dan sekuat Superman. Bedanya, Lex Luthor menggunakan kecerdasannya untuk menjadi kaya dan hartanya digunakan untuk mengambil ahli dunia. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Seperti biasa, like kalau kamu suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Bye bye.